ini sudah mulai recording ya. Nah, kita akan mulai. Nah, teman-teman kan mau buat website. Jadi untuk membuat website kita nggak bisa langsung gitu ya. Harus disiapin dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau tanpa persiapan nanti bingung nih. Pas udah diinstal, ntar mesti siapin yang ini, mesti siapin ini. Nah, mendingan kita mempersiapkan dulu. Sama ya kayak kalau kita masak, ya kita siapin dulu nih bahan-bahannya, bumbunya, dan yang lain-lain. Nah, persiapan apa untuk kita siapkan sebelum membuat website ya? Ini hal-hal yang beberapa yang core-nya atau intinya atau yang pentingnya ya. Nah, tentu nama domain ya. Jadi sebelum teman-teman mungkin beli template mungkin ya di ThemeForest gitu ya atau membuat website, itu pikirkan dulu nama domainnya ya. Nama domain ini adalah seperti tadi kalau misalnya yang tanpa codingan tanpacoding.com ya. Nanti tanpacoding.com. Cuman maaf itu belum sudah jadi cuman jadul ya, itu belum ketinggalan gitu ya. Atau mungkin bisa ekspor.com ya kalau nggak salah ya. Itu kan nama domain. Nah, teman-teman pikirkan dulu nama domain ya. Nama domain itu seperti aset ya yang sangat penting, aset untuk bisnis kita ya. Nah, nama domain itu silakan teman-teman pilih ya. Kalau saya pribadi lebih suka .com karena kita lebih ke global gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah diambil ya bisa pilih yang .id atau .co.id. Cuman kalau .co.id memang teman-teman harus siapkan SIUP kalau nggak salah ya. Kalau ID hanya cukup KTP juga bisa, KTP atau NPWP ya. Tapi kalau saya lebih prefer .com. Nah, teman-teman sebenarnya bisa dapat domain gratis jika teman-teman itu umumnya ya beli paket hosting. Biasa beli paket hosting yang setahun kadang-kadang tuh bisa dapat gratis domain ya. Oh ya, sama domain kalau bisa yang seperti Ko Julio juga ada kasih masukan, jangan terlalu panjang ya. Mungkin maksimal dua kata ya, atau ya 3, tapi 3 pun kalau bisa jangan terlalu panjang ya. Nah, provider domain di mana aja ya. Kalau saya biasa kadang-kadang beli di Namecheap ya. Namecheap itu provider domain internasional, kadang-kadang suka ada promo ya, diskon, atau di Rumah Web atau Dewa Web atau Niaga Hoster atau Hostingan ID ya. Nah, kalau kayak Rumah Web, Dewa Web, Niaga Hoster, Hostingan ID kan mereka juga adalah provider hosting. Nah, yang tadi saya bilang biasanya bisa ada promo domain gratis jika beli paket hosting yang 1 tahun biasanya. Nah, setelah kita memiliki domain, kita perlu hosting. Karena tanpa hosting, kita nggak bisa membuat website yang based on CMS-nya WordPress. Ya. Jadi kita harus memiliki hosting. Nah, rekomendasi dari saya, jadi hosting itu kan banyak paketnya ya. Ada share hosting, ada cloud, ada VPS gitu. Kalau untuk kita yang beginner ya, saya sih rekomendasinya itu cloud hosting gitu ya. Lebih stabil lah atau kalau menurut saya sih lebih bagus ya cloud hosting dibandingkan dengan share hosting biasa. Tapi share hosting juga ada yang bagus ya. Tapi saya umumnya cloud hosting. Kalau VPS saya nggak ngerti gimana cara nyeting-nyetingnya. Mendingan cloud hosting. Jadi dia udah ada aplikasi-aplikasinya, sudah siap, kita tinggal pakai dan ya install ya atau set-set sedikit gitu. Nah, karena kita punya bisnis misalnya itu menjangkau target luar ya atau secara global ya. Pada saat membeli hosting itu pastikan servernya adalah server Singapura ya. Itu paling direkomendasi. Karena kalau untuk Singapura ya Asia dapat, Eropa dapat ya, sampai ke Amerika juga lumayan ya. Nah, tapi kalau memang marketnya di Indonesia lokal, boleh pilih yang servernya Indonesia. Tapi banyak sekali orang yang merekomendasi kalau bisa Singapura aja karena masih lebih stabil dibandingkan yang server lokal ya. Menurut teman-teman yang lain ya, teman-teman saya yang lain. Nah, hosting itu ya pilih juga yang cPanel ya biasanya. Nanti saya akan tunjukkan cPanel seperti apa, atau yang baru-baru ini adalah Flash ya. Intinya yang mudah buat kita untuk install WordPress. Nah, sama tadi providernya Cloudku, Hostingan ID, Dewa Web, dan Niaga Hoster. Nah, persiapan sebelum membuat website apalagi? Oke,
sitemap. Sitemap itu peta website ya. Nah teman-teman, kalau misal teman-teman buat website, mungkin teman-teman kayak nyoret-nyoret dulu nih. Buat sitemap aja di kertas ya atau di buku ya. Kira-kira mau ada halaman apa aja ya. Atau seperti yang saya juga dengar dari Ko Julio ya, minimal satu halaman aja. Oh, itu juga bisa. Jadi dalam satu halaman itu urutannya mau apa nih, dari yang atas, tengah, ke bawah ya. Tapi kalau nanti teman-teman mungkin lebih berkembang ya, saya sih saranin membuat website yang full ya. Jadi halaman about-nya, alamat kontaknya, halaman produknya atau layanannya itu terpisah ya. Karena dan juga bisa tambah artikel ya. Semakin website kita lengkap kontennya, itu sebenarnya bagus juga untuk Google Search ya, search engine, untuk SEO. Nah ini sih yang umum dipakai adalah biasanya website itu minimal 5 halaman. Jadi teman-teman boleh nih buat draft di halaman homepage ada apa aja, about apa aja, produk atau service itu ada apa aja, articles biasa sih loops ya, apa namanya, kumpulan artikel, nanti kalau diklik baru ke single artikelnya. Lalu halaman kontak ya. Nah yang tadi alternatifnya adalah one page website, ini juga bisa. Nanti yang saya akan demokan adalah one page website ya. Lalu ada siapkan juga logo perusahaan teman-teman. Kalau bisa jangan cuman teks ya. Kalau bisa gitu. Kalau kita mau lebih profesional, teman-teman bisa siapkan logo perusahaan. Nah nanti saya kan ada demokan ya. Itu logonya tuh saya buat gratis ya. Ya itu sederhana ya, sederhana tapi gratis. Nanti saya akan kasih tahu buatnya tuh di mana ya. Nah usahakan filenya itu PNG transparan atau SVG ya. Saya kadang-kadang sering dapat dapat dari klien itu tuh logonya tuh JPEG gitu ya. Kadang-kadang kalau JPEG itu nggak cocok dengan background belakangnya. Nah jadi usahakan file PNG-nya adalah transparan. Jadi yang kelihatan tuh logonya ya, backgroundnya tuh transparan, atau SVG. Nanti saya akan kasih contohnya juga. Oke, kita mau praktek ya buat website. Sebentar, saya stop sih. Bentar ya. Kita akan praktek. Nah, yang akan saya buat, nah saya sudah buat hasil jadinya nih seperti ini ya. Ini kayaknya, oh ya. Nah hasil jadinya seperti ini nih teman-teman ya. Ini yang akan saya praktekkan untuk hari ini. Jadi ini logo ya, logonya udah custom ya. Ada background gambarnya di hero section. Jadi ini namanya hero section ya. Ada headline-nya ya. Ada WhatsApp, ada di belakang ada WhatsApp. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini desktop ya, kalau mau dilihat versi mobile tinggal biasa di-inspect ya. Nanti diklik di sini. Lalu di sini pilih nih mau apa, iPhone atau apa gitu ya. Nah, ini tampilan mobilenya. Nanti saya bisa share ke teman-teman ya contohnya. Nah, teman-teman kalau lihat ini saya buat pakai template yang gratis ya. Tidak dari Team Forest tapi gratis. Nah, salah satu tema WordPress yang saya suka dan dia menyediakan banyak template ya. Kalau di sini namanya starter site, itu adalah Blocksy ya. Jadi dari Creative Themes, Blocksy, bisa search di Google Blocksy Theme ya. Blocksy Theme, jadi nama timnya. Dia menyediakan gratis nih. Karena kadang-kadang ada tema WordPress itu yang starter site-nya tuh kalau mau download harus dia premium dulu. Nah, kalau Blocksy enggak, dia gratis dan bagus gitu ya. Nah, cuman memang teman-teman mesti pilih ya. Kayak misalnya contoh, kalau misalnya saya hover di sini, ini ada ini untuk Gutenberg ya. Ini namanya Gutenberg, itu page buildernya ya. Ada yang Elementor. Nah, ini saya yang pakai kan Elementor ya. Ada yang Gutenberg and Breezy ya. Jadi pilih ya. Nah, yang saya nanti akan share itu Elementor, tapi teman-teman kalau mau pakai yang lain silakan coba-coba, karena kalau udah import sebenarnya sih tinggal ganti konten, tapi masih ada beberapa settingan yang kita harus lakukan ya. Nah, untuk yang ini saya pakai ini. Nah, ini saya klik ya. Mohon maaf nih, kayaknya jaringan internetnya agak slow.
Wah, lemot sekali nih. Bentar ya. Nah, nih ya, teman-teman bisa langsung bisa cari juga. Nah, ini awalnya logonya ini nih, Creative Minds ya, Home About, Take Action ya. Kalau di hover ungu ya, kalau ini kita hover hijau ya, karena saya pikir kelapa kan hijau ya, ini kan coconut nih. Nah ini agak beda nih, saya ganti ya dengan ini Our Products ya. Nah ini sama ya, sama kan? Saya cuman ganti logo-logo ikonnya yang kira-kira cocok apa ya. Bagian ini sama, beda warnanya saja ya. Nah ini bagian bawah yang ini nggak ada, saya delete karena saya pikir nggak perlu ya. Nah ini nih yang bawah ini ya. Nah ada achievement ya, silakan bisa diganti. Ini testimoni dan bagian kontaknya ya, seperti ini. Saya pikir ini cukup lah, cukup bagus gitu ya. Nah oke, kita akan mulai. Jadi temanya dari situ ya. Oke, nah pertama adalah install WordPress di cPanel ya. Kita harus install dulu nih. Nah teman-teman, ini adalah cPanelnya yang tadi saya bilang ya. Ini saya kebetulan pakai hosting Dewa Web ya. Jadi kemarin ini saya kan ada kenal beberapa owner ya, atau perwakilan dari hosting ya. Nah kebetulan saya coba tanya Dewa Web, dia mau nih nyediain kasih saya hosting gratis 1 tahun untuk demoin cara membuat website kepada teman-teman semuanya di Bisa Ekspor, dan juga mungkin untuk berikutnya ya. Nah jadi ini sebenarnya secara nggak langsung disponsorin ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Dewa Web, tapi dengan adanya ini ya kita bisa belajar gitu ya. Nah jadi ini cPanelnya, dan ini adalah cPanel yang benar-benar masih pure nih, belum saya apa-apain ya. Nah makanya untuk yang pertama adalah tadi install WordPress di cPanel ya. Oke, nah bagaimana nginstal WordPress-nya? Teman-teman tinggal ke bagian paling bawah, lalu teman-teman klik ini nih setelah masuk di cPanel ya. Mungkin pertanyaannya gimana caranya masuk cPanel? Nah jadi teman-teman stepnya ada pada saat teman-teman berhasil membeli paket hosting dari manapun ya, nanti teman-teman akan mendapatkan kayak akun informasi ya, account information ya, atau hosting information. Nanti dikasih tahu tuh si panel linknya, user sama passwordnya ya. Nah saya kan udah login ya, jadi ntar tampilannya akan seperti ini ya. Dan mungkin just info nih teman-teman, kalau teman-teman beli hosting yang plus domainnya di provider yang sama, itu nggak usah khawatir, jadi bisa langsung. Tapi kalau teman-teman beli misalnya domainnya di Namecheap ya, lalu hostingnya di Dewa Web misalnya, itu teman-teman perlu melakukan setting NS servernya, domain diarahkan ke hosting ya. Cuman karena kita nggak ada waktu, mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan ya kapan-kapan ya, mungkin nanti saya bisa bantu jelaskan ya. Makanya kalau misalnya kita beli domain dan hosting sini ya, salah satu kelebihannya itu ya. Dan salah satu kelebihannya adalah SSL-nya itu langsung aktif gitu. SSL tuh ini HTTPS nih yang mungkin teman-teman lihat nih ada tanda gembok ya. Nah ada tanda gembok di sini. Oke kita balik. Nah kita akan install WordPress. Nah nanti masuk ke sini, teman-teman tinggal install now ya, di sini install now. Lalu di sini pastikan teman-teman dari atas ya, software setupnya choose installation URL ya. Nah saya kebetulannya tadi domainnya adalah dikasihnya nih tanpa coding.my.id ya, ini khusus demo ya, ini belum ada apa-apa, masih domain utama ya. Nah teman-teman di sini yang ada www, zaman beberapa tahun yang lalu ya,
Kalau saya bilang zaman dulu itu orang pasti pakainya www ya. Eh, www ya. Nah, tapi zaman sekarang itu banyakan sih, terutama yang yang lebih modern itu tidak perlu www. Jadi yang kita pilih adalah ini HTTPS langsung ya. HTTPS ini biar secure, biar aman ya, jangan yang HTTP. Dan ini juga salah satunya bagus untuk SEO juga kalau misalnya website kita secure ya. Jadi pilih dulu domainnya ya, HTTPS dan domain ya. Lalu ini biarkan aja pakai versi yang terakhir, default dari sananya. Nah ini boleh diganti di sini atau boleh diganti nanti ya, saya ganti nanti aja. Ini nggak usah diisi multi-site WordPress karena kita bukan multi-site dan nggak perlu juga ini ya. Nah yang perlu diisi ini nih, admin username sama admin password sama admin email ya. Nah ini pastikan kalau bisa jangan admin gitu ya, karena untuk menjaga security kita ya. Bebas apa misalnya ya saya buat aja misalnya tanpa coding misalnya ya. Tapi kalau bisa yang jangan yang terlalu gampang ya. Saya misalnya tanpa coding ya. Nah passwordnya sementara mungkin seperti ini dulu, teman-teman boleh bebas isi ya. Misalnya ini kasih tambahan lagi ya. Nah admin emailnya kalau bisa diganti ke email yang umum teman-teman pakai aja, karena kan teman-teman belum set email ya. Sebenarnya email teman-teman kalau bisa jangan pakai Gmail. Kalau misalnya kalau teman-teman untuk email bisnis kan kalau sudah punya domain sebenarnya teman-teman bisa buat email bisnis ya. Cuma nanti kalau ada waktu di lain kesempatan ya, saya bisa ajarkan bagaimana membuat email bisnis dan kita koneksikan ke Gmail ya. Jadi pakai server Gmail ya. Nah, untuk install WordPress ini kalau bisa jangan ini karena kita kan belum buat email ini ya. Kita pakai aja email Gmail kita ya. Misalnya saya punya email resource.flashweb.com ya. Jadi kalau kita lupa password ya, apa-apa nanti bisa masuk ke sini atau nanti ada update plugin, pemberitahuan dan yang lain-lain bisa emailnya ke sini ya. Nah, select plugin ya. Ini terserah sih, boleh yang limit login boleh. Ini biarkan aja. Nah, paling itu aja, tinggal diinstal. Klik. Kalau teman-teman mau kirim installnya ke mana boleh, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ini saya tinggal klik install. Nah, kita tunggu sebentar. Semoga cepet ya koneksinya, nggak lama. Nah, ini lagi ini. Nah, ternyata cepet ya teman-teman. Jadi kita sudah install WordPress. Nah, taunya dari mana? Tinggal klik. Bisa klik ini dulu ya. Saya klik kanan. Nah, artinya sudah terinstall nih ya. Nah, sudah terinstall ya. Atau teman-teman klik kanan di sini. Ini biasanya kalau kita lagi masuk ke si panel bisa langsung ya. Nah, langsung masuk dan ini adalah dashboard yang ada di dalam WordPress ya. Oke. Jadi ini adalah bagian pertama, kita sudah install WordPress ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan dicatat aja, jadi ntar bagian terakhir kita baru Q&A ya. Nah kedua, set memory limit PHP minimal 512 MB. Waduh ini apa maksudnya gitu ya. Nah kenapa saya rekomendasikan set memory limit dulu ya. Karena saya pernah pengalaman waktu install starter site yang tadi itu tuh nggak terinstall dengan sempurna ya. Ternyata setelah cari tahu memori limitnya itu kecil ya. Pakai yang default. Nah ini kita lihat nih memori limit nih udah di mana. Kita balik lagi ke ini ke si panel, kita klik yang ini ya, yang ini si CP ya, si control panel, si panel. Teman-teman ke ini nih software, kalau di Dewa Web ya, klik ini nih multi PHP ini editor ya, klik ini. Nah ini memang kita jangan sembarangan ganti-ganti ya, cuman jadi teman-teman ada dua pilihan, bisa setting manual kayak saya, atau kalau misalnya ada hostingnya agak susah, coba hubungin support daripada hosting tersebut, biasanya dia akan bantu ya. Oh ya, satu lagi kalau misalnya cari hosting,
yang kalau bisa supportnya bagus. Jadi bukan hanya murah tapi harganya ya cukup oke, terjangkau, tapi cari supportnya juga yang bagus ya. Nah ini pilih lokasinya tanpa coding ya, yang tadi kita udah install ya. Nah muncul nih yang teman-teman cari ini nih, memory limit. Nah ini berapa nih, 256, kita ganti. Kalau di komputer-komputer tuh biasa kelipatan ya, 256, 128, 256 ya. Ini kita buat 512M ya. Lalu apply. Ini untuk menghindari error ya pada saat kita install template-nya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi begitu cara set memory limit PHP minimal 512 MB. Nah, sekarang yang kita harus lakukan install tema ya. Jadi WordPress itu ini ada temanya ya. Nah, tema ini adalah yang teman-teman beli itu di ThemeForest ya mungkin, atau yang saya yang saya cari di sini adalah Blocksy ya. Nah, kalau Blocksy temanya nggak dari website langsung, tinggal ke sini aja teman-teman. Kita ke dashboard ya, kita kembali ke dashboard. Lalu klik appearance, di sini klik ya. Nah, muncul ini ya. Muncul ini. Nah, teman-teman add new. Jadi default dari WordPress ini ada 2 nih, ada 3. Kalau yang di sini ya 21, 2019, 2020 ya. Ini agak susah kita customisasi ya. Nah, karena kita kan mau install starter site, jadi kita harus cari Blocksy. Tinggal caranya add new. Nih, search themes, tulis aja Blocksy. Nah, ini Blocksy ya. Tinggal install. Kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul activate, kita klik activate. Nah, artinya ini sudah terinstall, yang aktif itu Blocksy ya. Saya sarankan biar websitenya tidak berat ya, dan biar nggak ada ada update untuk tema yang 2019, 2020 ini mendingan dihapus ya. Saya klik di sini delete ya. Pastikan yang di delete bukan yang aktif ya. Oke, jadi kita sudah selesai install tema. Kalau teman-teman kembali ke sini, kita refresh. Nah, berubah ya, tapi kan masih kosong ya. Tapi kita sudah berhasil install tema WordPress ya. Jadi ini sudah yang tahap 3 sudah. Nah, import starter sites ya, template gratis dari Blocksy ya. Gimana caranya? Kita kembali ke sini. Kita ke di sini coba ke dashboard dulu ya. Nah, teman-teman di sini lihat nih bagian atas, setelah kita install Blocksy, dia minta kita install Blocksy Companion. Jadi inilah plugin yang berpasangan sama tema Blocksy. Kita install saja. Install. Oke, sudah aktif ya. Terus ini teman-teman boleh daftar atau boleh skip, terserah. Kalau saya skip aja. Nah, bagaimana kita mengimport starter site? Teman-teman tinggal klik ini nih, starter sites, yang tab kedua. Nah, ini kan banyak nih, yang tadi nih yang ada di sini ya. Nah, teman-teman pilih mana? Nah, kalau yang tadi yang untuk demo saya akan install yang bisnis ya. Tadi mana nih? Nah, ini nih. Ternyata dia ada Elementor juga ya. Nah, kalau yang di sini kan nggak ada nih. Ya, nggak ada Elementor nih. Nah, ternyata dia Elementor, ya udah saya pakai Elementor ya. Nah, saya klik import, install child theme, next. Pilih yang mana ya. Kalau untuk beginner sih saya lebih
rekomendasi Elementor karena lebih gampang learning curve-nya, jadi belajarnya sih lebih gampang. Tapi kalau teman-teman mau coba yang lain silakan ya. Saya pakai yang Elementor. Next. Ini next saja semua ya. Semuanya next, clean install, semua next install. Nah, teman-teman tinggal tunggu. Semoga nggak ada masalah ya. Semoga koneksinya lancar, baik di hostingnya maupun di sayanya. Tunggu bentar lagi ya, karena ini demonya adalah live. Jadi teman-teman bisa bersabar, harap bersabar ya. Setengah jalan lagi nih. Sambil baca komentarnya, Mas. Oh, sebentar ya. Saya harus balik dulu. Di chat ya. Waduh, banyak. Iya, nanti ada rekamannya sih. Semoga apa namanya rekamannya nggak bermasalah ya. Nanti saya akan posting kok. Tenang aja, Mas. Oke. Tenang aja, ada Kalau rekamannya. boleh materi sama rekamannya di-share nanti, Mas. Boleh presentasinya ya? Via email, Mas. Presentasinya Ya, sama bahan itunya saya akan presentasi share. sama rekamannya, Mas. Tolong, Mas, ya. Iya, pasti. Ini dengan Mas siapa tadi? Sorry. Ya, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan saya Joni, Mas. Oh ya, oke, Pak Joni. Thank you, Mas. Oke. Nah, sudah hampir selesai nih. Oke, berhasil. Coba kita lihat ya. Kita lihat view site. Oke, sepertinya nggak ada masalah sesuai dengan yang ada di blog ini. Ya, jadi teman-teman kalau udah install, tolong dipastikan ya tampilannya sama gak gitu ya. Nah, sepertinya ini sudah selesai ya. Jadi kita sudah berhasil mengimport starter sites ya. Kita akan lanjut. Nah, sekarang install plugin wajib ya. Untuk install plugin wajib tuh apa aja ya. Nah, saya yang rekomendasikan kita kembali ke sini. Kalau untuk install plugin, teman-teman klik ini, klik ya, atau tinggal hover ya, install plugin ya, add new. Mendingan saya klik aja biar gampang. Plugin wajib apa saja ya. Nah, ini kan ada banyak nih. Saya mungkin akan hapus dulu yang menurut saya nggak perlu ya, yaitu Eskimats. Ya menurut saya sih nggak perlu, kalau teman-teman mau tetap install nggak apa-apa. Sama Hello Dolly ya. Ini delete. Ini cara menghapus plugin ya. Oke. Nah, ada dua plugin. Yang pertama ya, kita add new dulu untuk SEO ya. Cuman mungkin waktunya nggak cukup, tapi minimal teman-teman udah install dulu. Kalau ada lain kesempatan, nanti kita akan mungkin saya akan bantu share lagi gimana sih cara memakai SEO tools ya. Tapi kalau misal teman-teman sudah tahu, atau teman-teman bisa cari di YouTube, yang saya rekomendasikan yang ringan ya, itu SEO Slim. Ini plugin wajib yang menurut saya ya, jadi tinggal diinstal.
activate ya. Oke, ini nanti abaikan dulu ya. Nah, satu lagi yang WhatsApp ya. Nanti terakhir saya akan setting cara yang WhatsApp-nya ya. Yang WhatsApp itu WhatsApp yang ini, yang lain boleh, cuman yang contoh saya adalah click to chat ini ya. Install now. Activate. Ya, jadi untuk SEO sudah, untuk WhatsApp sudah ya, plugin untuk SEO dan plugin untuk WhatsApp ya. Nah, ini install plugin wajib yang menurut saya ya. Jadi kalau ada yang kurang mungkin nanti saya akan tambahkannya kapan-kapan ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Update WordPress settings ya. Yang keenam adalah update WordPress settings. Kita kembali ke sini. Settings ada di sini nih, settings ya. Coba kita satu-satu ya ke general. Nah, yang tadi teman-teman mungkin perlu ganti namanya apa ya. Kayak tadi kan misalnya coconut ya. Coconut, ini contoh saya Coconut Lovers Industry ya. Coconut Exporter misalnya ya. Coconut Exporter from Indonesia. Ya, oke. Nah, ini nggak usah ganti, ini nggak usah. Nah, ini sih bebas ya. Saya biasa ganti ini jamnya jam Indonesia ya, +7. Ini nggak usah diganti ya. Monday save changes. Waduh, ini kenapa? Oke. Oh, sebentar ya. Ini ada error. Nanti kalau ketemu error gitu, ini lagi live waktu saya install nggak ada error karena waktu itu saya install yang tempat lain. Ini ada error. Kita akan coba lihat ya. Itunya apa gitu ya. Mungkin di sini permalinks. Oke, ini kita ganti dulu ke sini. Kembali lagi ke sini yang general ya. Oke, ini udah gak ada masalah. Generalnya udah beres. Writing. Ini nggak usah diapa-apain ya yang di writing. Reading. Nah, ini kan ada ini fix this ya. Ini tuh adalah yang ini nih. Coba kalau kita save ini. Sorry. Oh, oke. Nah, lalu setelah yang tadi reading, discussion, media nggak usah, permalinks ya. Ketemu permalinks. Nah, untuk kalau misal teman-teman ada artikel itu biasa saya pilih ini nih. Post name ya, atau misalnya ke sini langsung post name ya. Tapi ini pilihan sih ya, tapi ini rekomendasi saya ya ke post name. Lalu kita save. Nah, fixnya hilang. Kenapa? Karena kalau 1 2 3 nanti artikelnya tuh URL yang di atasin tuh angka ya 1 2 3 ya. Nah, sepertinya ini aja kalau saya yang Slim SEO ini mungkin di lain kesempatan ya cara settingnya. Nah, jadi ini udah selesai. Coba kita lihat apakah ada masalah. Kita klik lagi. Nah, ini sudah balik ya. Nah, jadi yang update WordPress setting sudah selesai. Sekarang update customizer settings ya. Update customizer settings ada di mana? Ada. Nah, ini kita akan update tampilannya nih. Kan teman-teman yang ini ya masih pakai yang starter site-nya. Apa yang kita akan update biasanya ya cukup warna ya, font. Tapi kalau teman-teman sudah suka font yang ini nggak mau ribet ya, nggak usah diganti ya. Tapi biasanya kita perlu untuk update warna, font sama logo ini ya. Nah, teman-teman tinggal kembali ke sini,
appearance terus customize ya, diklik customize-nya, ini namanya customizer. Oke, nah kan munculnya seperti ini nih. Apa sih yang harus kita customize tadi? Pertama ya, kita coba warnanya dulu ya. Misalnya ini kalau kita hover ini kalau nggak salah kan biru nih. Nah karena kita mau main coconut, kita ganti ya. Colors. Nah, Blocksy ini kerennya apa nih teman-teman? Dia global color palette ini kan kita perlu ya untuk suatu website ya. Nah udah defaultnya yang template ini kan warnanya ini. Nah kita sebenarnya bisa ganti-ganti nih. Kalau misalnya teman-teman mau tahu nih warna yang 1, 2, 3 ini untuk apa, silakan pelajari di sini, tinggal klik ya. Tapi untuk mempercepat, saya tinggal klik ini aja nih, pilih yang mana ya yang cocok. Nah kemarin ini saya pilih yang ini nih, yang kedua. Karena kan coconut ya, lebih ke hijau ya. Nah ini kan hijau gitu ya. Jadi kita tinggal publish ya. Nah ini colors ya. Lalu kita kembali lagi, tinggal ke belakang. Nah kalau teman-teman mau ganti typography di sini, cuman kalau nggak mau ribet biarin aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti, coba-coba silakan ganti-ganti di sini ya. Pilih mau yang apa gitu ya, fontnya gitu. Kalau nggak mau ribet udah cocok, nggak usah ganti-ganti ya. Nah jadi kita kembali lagi di sini. Lalu yang ketiga kita perlu ganti ini teman-teman, logo ya, logo. Nah klik di sini. Nah kebetulan saya sudah siapkan logo yang SVG ya. Itu mungkin kapan-kapan juga saya akan share. Itu bisa buat di Namecheap sih. Mungkin saya buka di sini ya. Teman-teman kalau mau buat logo gratis yang seperti tadi saya bilang ya, Namecheap logo maker ya. Nah di sini Namecheap logo maker ya. Teman-teman tinggal masukin aja buat ya. Tadi misalnya coconut lovers misalnya ya. Udah teman-teman tinggal pilih nanti jadi ya. Nanti saya akan tunjukin logonya yang saya tuh seperti apa ya. Nah saya tutup dulu ya ini ya. Nah kalau teman-teman perhatiin, mungkin saya ke yang sebelah sini. Kalau teman-teman perhatiin ini pada saat di scroll, logonya berubah jadi hitam karena backgroundnya warna putih ya. Artinya itu ada dua logo ya, logo putih sama logo hitam. Kita ikutin aja, berarti yang kita perlu adalah logo putih sama logo hitam atau logo warna yang kita mau ya. Nah karena backgroundnya putih kan kelihatan ya. Nah kita tinggal ganti. Cara gantinya adalah tinggal ini kan logo normalnya ya, hitam, tinggal klik di sini. Tinggal saya pilih logonya apa ya. Nah ini kebetulan logo yang udah ada. Nah biasa tadi yang Namecheap itu kalau misalnya udah logonya udah di download itu kan diekstrak ya. Nanti ada muncul seperti ini ya. Nanti dia udah siapin sih monochrome, black sama white ya. Nah kita pilih yang tadi kan yang normal dulu. Kalau normal berarti yang monochrome nih. Nah ini ya sudah terpilih, tinggal select. Nah seperti ini ya. Nah ntar tinggal di publish. Yang ini yang putihnya, oh ya logo ini sama yang ini nih yang warna nih ya. Nah kita tinggal klik aja karena logonya sama ya. Nah kalau di scroll nah berubah. Cuman ini kan kecil nih teman-teman. Teman-teman gedein aja. Saya pakai kalau nggak salah 50 ya. 50 boleh diatur aja di sini nih, di drag kiri kanan ya. Saya kayaknya kemarin pakai yang 50 ya. 50. Nah itu logo yang kalau misalnya pada saat di scroll backgroundnya putih berarti logo yang warna aslinya. Makanya kelapanya ini ada hijaunya ya. Nah sekarang kita pilih logo yang warna putih. Nah caranya yang tadi ya, diklik terus nanti select files, pilih yang white. Select, coba kita scroll ke atas. Nah udah ganti nih teman-teman ya. Nah ini adalah untuk yang di tahap ini kita publish dulu jangan lupa ya.
Oke, publish, kita close. Nah, tadi kan ini tampilannya ini ya, masih Creative Mind, kita refresh. Nah, teman-teman sudah lihat ya, logo sudah diganti ya. Logo sudah diganti juga di hover warnanya sudah hijau ya. Sudah hijau semuanya. Oke. Nah, sekarang kita berikutnya adalah update konten ya. Nah, sekarang kita akan update konten. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini adalah konten yang kita ganti. Nah, kebetulan di demo ini adalah saya akan mengganti homepage ya. Hanya homepage dan kita akan buat one page website ya. Nah, kita akan ganti nih. Di homepage ini kalau misal teman-teman udah kebuka ini bisa tinggal klik with Elementor ya, atau teman-teman bisa ke sini. Page, karena itu ada di sini nih. All pages. Pilih yang home, front page ya. Ini kita tinggal klik kanan, pilih yang edit with Elementor. Nah, ini yang agak lama di sini karena kita akan mengganti beberapa. Nah, ini kalau misalnya ada ini tinggal klik aja recreate kit ya. Dia minta untuk kita recreate kit. Recreate kit. Nah, klik ini recreate kit. Biasa memang seperti itu kalau untuk yang install template ya. Sudah, coba kita balik lagi ke ini, kita refresh ya. Nah, jadi ini adalah tampilan daripada editor yang untuk homepage-nya yang sudah kita import ya. Nah, di sini kita akan ganti apa dulu nih? Yang pertama adalah Elementor ini kita lihat, kalau misalnya teman-teman mau lihat full ya, tinggal klik ini nih yang di biru ya, tanda panah hide panel. Nah, kita akan mulai ganti yang bagian pertama. Ini kalau di website kita sebutnya hero section ya, hero section. Nah, hero section ini bagian pertama kali yang muncul di layar. Nah, kita mau ganti dulu background bagian belakangnya yang gedung ini ya. Tinggal balik, nah tinggal diklik lagi, munculkan editornya. Backgroundnya itu ada di sini teman-teman. Ini saya nggak bisa klik ya. Jadi teman-teman ini yang harus diingat, arahkan kursornya ke bawah yang ada navigator ini nih teman-teman. Klik. Nah, jadi ntar teman-teman kalau misalnya nantinya mau tahu ya lebih banyak tentang Elementor ya, itu banyak sekali sumber-sumber pembelajarannya saya bisa share ya. Nah, itu ada di section 1. Karena yang bagian pertama ini kan sebenarnya headernya ini dari temanya, customizer. Kita bisa edit ini tuh hanya di customizer ya. Nah, tapi kalau untuk isinya kita di editor Elementor ya. Ini section 1 berarti bagian ini nih. Nah, teman-teman tinggal klik ini edit section. Di sini muncul nih edit section karena kita sudah select ya di sini ya. Nah, background itu ada di sini teman-teman, di style. Pilih nih choose image-nya ya, ganti. Jadi kita pakai style yang sama tapi kan kita perlu sesuai dengan perusahaan kita ya. Nah, ini kan ini. Nah, kita tambah upload file baru, select files ya. Nah, saya ada kasih satu tips ya teman-teman. Bentar. Jadi ini adalah gambar-gambar yang saya sudah siapkan sebelumnya ya. Nah, saya akan masukin gambar yang ini nih ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini saya download dari Freepik ya. Ini adalah 1,38 mega. Ini teman-teman boleh sih upload ya, tapi saran saya dioptimasi dulu, dikompres dulu. Kompresnya gimana caranya? Kita cancel dulu ya. Karena tujuannya kalau bisa jangan membuat website berat ya. Kemarin ini kan saya lihat nih di YouTube ada review website dari Kojulio ya. Itu pada saat dibuka tuh nggak kebuka gitu ya. Makanya dia agak susah nge-review ya karena nggak kebuka gitu. Banyak faktor ya. Nah, salah satunya bisa juga karena aset-aset image. Nah, untuk mengkompres itu kita pakai tools online namanya Tiny
tinyjpg.com ya. Nah, tinggal klik di sini. Kita cari yang tadi belum saya kompres ya. Ini saya ambil semuanya. Saya open. Dia bisa kompres WP, PNG atau JPEG ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, yang 1,1 mega jadi 280 kilobyte ya. 400 kilobyte jadi 63 ya. 1,5 mega jadi 345 ya. Nah, karena dia kompres ya, dihilangin data-data yang nggak perlu ya. Nah, ini kita download. Sorry. Bentar, saya cari foldernya. Ya. Nah, ini tinggal open location, show in folder. Yang ini kita ekstrak. Jadi dia ada di folder ini ya, Tinified ya. Folder Tinified ini nih. Nah, kita kembali lagi. Kita close. Nah, kita select files ke yang sudah dikompres itu Tinified ya. Ini kita langsung ambil semua aja, tinggal Ctrl All, open. Jadi ini salah satu tips agar website kita tidak berat ya, jadi bagus untuk performance. Nah, teman-teman, tadi saya mau pilih yang ini nih ya. Ini tinggal insert media ya. Nah, jadi udah nih dapet ya. Yang lain nggak usah karena ini udah semuanya settingan dari starter site-nya. Nah, yang kita perlu ganti apa? Apalagi teks ya seperti ini. Nah, kita ganti yang hey friends-nya. Nah, ini yang saya udah buat ini apa ya? Sorry, tadi mana ya? Oh, ini nih. Nah, teman-teman lihat di sini saya ilangin karena saya pikir nggak perlu ya. Jadi yang bagian ini saya nggak mau nih, nggak perlu deh ya. Tinggal caranya klik yang tanda pensil ini, klik ya. Nah, pas diklik ini tinggal klik kanan, delete ya. Nah, karena saya nggak perlu ya. Nah, lalu saya mau ganti headline ya. Nah, headline ini headline-nya kita ganti, contoh yang ini we export coconut ya. Saya langsung coba select di sini aja. Saya close dulu biar gampang. Nah, teman-teman arahin ke sini bisa atau ke sini juga bisa. Tapi saya lebih suka di sini sih biar gampang. Nah, ganti ini ya. Kalau udah sebelum saya update, teman-teman bisa lihat ini ya. HTML tag. Nah, ini penting untuk SEO karena ini bagian headline yang pertama di website teman-teman ya, di atas. Pastikan ini H1 aja. Nah, heading 1 ya. Ini adalah tips SEO ya. Lalu ini update. Dan pastikan heading 1 itu dalam satu halaman website jangan ada 2. Makanya yang butuh heading 1 adalah bagian atas saja ya. Nah, ini terus yang bawahnya saya mau ganti ini. Jadi ini namanya ganti konten ya. Ini saya ganti, saya di sini, lalu publish. Oke, lalu saya ganti ini nih, about sama si our products ya. Klik yang tanda pensil, learn more-nya ganti about. Sini ganti our products ya. Linknya nggak usah diisi dulu. Our products. Oke, kita udah update. Nah, ini bagian pertama kita udah lakukan. Nah, cuman mungkin ini tips aja biar enak dilihatnya ya. Nggak apa-apa deh, sampai sini aja. Coba kita lihat di inspect. Oh, berarti ini mesti kita edit lagi. Ini versi mobile-nya ya, kan kurang bagus nih. Oke, saya biasanya itu akan ngedit set ini
menjadi ini. Saya klik lagi section, di layout ya, di layout sini sectionnya yang kita udah pilih layout itu height-nya ya, saya jadikan min height. Ini mungkin teman-teman nggak hafal tapi nanti ada semoga ada recordingnya ya. VH 100, nanti saya jelaskan kenapa ya. Kenapa? Nah, kok ke bawah gitu ya. Nah, apa-apa, ini jadikan VH 100 dulu ya. Nah, lalu teman-teman di section yang sama ke advance ini di nolin ya, tinggal di kosongin lagi atau di delete ya. Di delete semuanya. Ini kalau bisa di delete aja. Nggak bisa. Nah, di ininya diklik dulu ya. Nah, jadi akan seperti ini ya. Kenapa saya butuh ini? Nah, saya mungkin tambahin lagi yang bagian atasnya ini tinggal di kolom. Tambah aja misalnya saya klik dulu biar nggak semuanya. Karena kalau misalnya dalam posisi ini semuanya akan ganti 50 misalnya. Nah, saya nggak mau gitu. Saya balikin lagi. Saya unlink dulu. Kasih misalnya contoh 50. Sudah cukup belum misalnya. Ya, kalau kurang misalnya 70. Pokoknya kira-kira aja seenaknya ya. Oke, kira-kira segini. Kalau sudah diupdate dulu. Nah, ini yang perlu teman-teman perlu perhatikan ya. Ini kan tampilan desktop. Gimana tampilan daripada mobilenya ya. Teman-teman enaknya di Elementor ini bisa lihat tampilan responsive mode ya. Tinggal arahkan ke sini kursornya, klik. Ini ada ini nih 3 jenis desktop, tablet, dan mobile ya. Kita ke tablet dulu. Nah, tablet sama nih kok panjang banget gitu kan, jelek ya. Kita kembali lagi nih ke section ini. Nah, section ini tuh sebelumnya settingannya udah ada 250 150. Ini memang agak ribet tapi saya ingin mencapai yang saya mau gitu ya. Nah, ini di nolin dulu. Nah, ke section kita ke layout dulu. Ini bisa ke PX, jangan VH ya. View head itu ke PX saja. Nah, kira-kira berapa misalnya 450 atau 500 ya, kita buat 500. Ini tampilan biar agak enak lah. Nah, terus kita tambah juga yang tadi di kolom ini section terus kolom. Nah, kita kasih misalnya marginnya 50 ya. Atau kalau kurang ke bawah 70 juga ya. Nah, lalu kita ke mobile ya. Nah, di mobile akan seperti ini nih. Sebenarnya udah cukup ya. Di mobile ini pastikan lagi sectionnya biar tampilannya enak di handphone ya. Itu VH 100. Ya, biar tampilannya enak. Kalau kita ke advance ini juga dikosongin, Nah, kosongin seperti ini. Lalu kita juga tambah yang di kolomnya. Ini. Misalnya 50 atau 70 juga ya. Seperti ini. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa perhatikan Elementor tuh enaknya setiap kali ini ada posisi nih. Oh, ini di mobile, di di desktop atau tampilan tablet ya. Ya, tapi ini teman-teman bisa tes sendiri ya. Nah, ini gambar kelapanya kok hilang ya. Teman-teman tinggal ke section, style, dan ini kan tampilan mobile nih, tuh mobile ya. Teman-teman ini position mobilenya ini pilih aja center, coba ya kita ke center. Nah, lebih kelihatan ya. Teman-teman tinggal klik update. Oke, ini bagian pertama ya, kita tutup dulu ininya responsive mode-nya. Kalau yang responsif kayaknya yang hero section ini yang memang agak lama ya. Yang lain kayaknya nggak terlalu ya. Nah, kita kembali ke sini. What we do ya. Nah, ini kan ada ini ya. Kalau di starter site-nya, kalau teman-teman lihat starter site, wah ini kayak nggak cocok nih untuk produk saya misalnya ya. Seperti yang saya buat adalah saya ganti ini ya. Gimana caranya? Nah, ininya nggak usah, ini
Ini sih nanti teman-teman bisa ganti sendiri ya caranya. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal klik tambah ini, tambah section baru dulu. Ya. Nanti ini klik lagi plus yang ini aja nih yang satu karena kita hanya butuh satu kolom kosong ya. Teman-teman untuk Elementor gratis ada namanya gallery. Gallery. Nah, teman-teman pilih nih gallery, tinggal klik, ditarik aja nih. Yang kalau ditanda yang gembok ini bayar ya. Kita nggak perlu yang bayar, ini aja nih. Basic gallery, tarik ke sini nih. Nah, jadi kalau teman-teman biasa pakai Excel, Word, Word juga, PowerPoint harusnya kurang lebih bisa ya. Ini kan masih kosong ya. Teman-teman tinggal pilih ini, klik. Kita pilih gambar-gambar produknya. Tadi saya gambarnya produknya ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, 6 nih kalau nggak salah. Ya, ini ada 6. Create new gallery ya. Teman-teman isi nih captionnya. Nah, karena saya mau tampilannya akan seperti ini. Nih ya, tampilan ini kalau saya klik seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman isi dulu captionnya. Ini tolong bersabar sebentar ya. Ini yang ini. Coconut milk. Coconut sugar. Ini karena saya pengen tampilkan bagaimana membuat benar-benar udah langsung jadi nih websitenya ya. Bisa dipakai gitu ya, coconut water. Ini saya namanya asal-asalan aja ya teman-teman. Jadi nggak tahu benar atau enggak, mungkin teman-teman yang bisnis kelapa ya mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oh, tinggal yang ini belum. Dan teman-teman bisa atur ya tempatnya, misalnya mau bracketnya di sini gitu ya, ini tinggal di drag aja ya. Nah, ini kalau sudah insert gallery ya. Nah, tapi tampilannya seperti ini nih, gimana cara ngaturnya? Teman-teman atur dulu yang pertama nih, email size-nya kita buat medium kayaknya ya. Medium seperti ini. Nah, kan belum ada jarak ya, nanti kita akan atur. Kalau semua pengaturan itu adanya biasanya di style ya. Untuk pengaturan stylenya ya. Columns-nya kita hanya perlu 3 ya. Karena 6 gambar ya, 6 gambar. Oke. Link media files ini attachment page ya. Sorry, media file. Kita pilihnya media file, lalu lightbox-nya kita nyalakan yes ya. Oke, jadi kalau pas diklik dia bisa muncul seperti ini. Pastikan gambarnya sebenarnya gambar aslinya yang agak gede ya. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Sorry. Ini selalu ke style, lalu kita kasih jarak spacing ya, kita custom. Saya kasih kalau nggak salah 30. Ya. Nah, ini kan masih ada jarak, kayaknya saya pilihnya yang ini nih, sorry. Medium large. Nah, jadi jaraknya pas kita coba lihat tampilan desktop ya. Kita juga coba lihat tampilan kayaknya udah cukup ya, tablet. Lalu tampilan mobile ya, kayaknya udah. Nah, kita udah mulai buat yang kedua nih. Oke, ini saya close lagi. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya. Di sini kan headline yang kedua ini what we do-nya, misalnya teman-teman ganti apalah ya. Tapi kenapa hijau nih? Saya nggak mau hijau, maunya seperti yang saya udah buat nih, hitam. Biar cocok ya. Nah, teman-teman ke sini nih. Teman-teman yang di sini klik style, pilih warnanya. Warnanya yang ada di global color yang tadi kita udah set ya. Di sini text color ya. Klik di sini. Nah, saya pilih yang ini nih, what we do ya. Jadi kalau ada yang mau rubah-rubah seperti itu ya, berubah warna teksnya. Nah, yang ini saya nggak perlu arahin, ada tanda silang, bisa langsung di delete ya. Nah, ini saya ganti apa ya, sebentar.
Download catalog dan chat now ya. Download catalog ya, kita akan ganti download catalog. Download catalog sama chat now ya. Nah, pertama saya akan bahas dulu download catalog ya. Jadi goal saya pada saat ini diklik ya akan muncul PDF ya. Karena mungkin teman-teman punya katalog nih. Nah, misalnya contoh ini ya, diklik dia muncul PDF yang bisa di-download oleh calon buyer kita ya atau calon pengunjung kita ya. Ini saya asal-asalan aja nemu ya. Nah, gimana caranya? Klik di sini. Lalu sebelumnya kita ke dashboard dulu ya. Dashboard di sini kita ke media, library, lalu add new, select files, kita pilih PDF ya. Nah, ini saya misalnya contoh doang ya, open. Nah, kalau PDF bisa nih. Lalu diklik di sini, teman-teman copy URL clipboardnya ya, atau di sini klik kanan ya, paling gampang copy aja ya, copy. Balik lagi ke sini, klik di sini, pastikan button yang ini ya. Nah, linknya ini di sini, diisi dengan yang tadi copy paste di sini ya. Nah, biar kebuka ke tab yang baru, nggak nutup website kita, teman-teman klik ini nih, link option, open in new window ya, update. Ya. Nah, lalu kalau di sini ya hijau, ya nggak apa-apa lah hijaunya. Lalu yang chat ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa langsung masuk ke WhatsApp chat kalau misal diklik ya. Nah, caranya adalah teman-teman di sini cari dulu WhatsApp generator. Saya biasa banyak ya, sama aja. Misalnya saya pakai ini Postcron. Create link now. Nah, teman-teman isi dulu nih nomor WhatsApp-nya, nggak usah pakai plus ya. Misalnya saya Indonesia kan 62 8 111111 6767 contoh ya. Lalu kalimat awalnya apa? Hello, I am your website visitor ya. Ya misalnya contoh ya, get link. Nah, di sini tinggal copy. Nah, pindahkan ke sini. Yang chat now, klik dulu. Nah, linknya kan masih kosong. Kita di bagian link, kita timpa dengan yang tadi ya. Nah, sama pastikan bukanya di tab yang baru ya. Biar website kita nggak ketutup, open in new window. Lalu kita klik. Nah, teman-teman gimana caranya ngelihat hasil yang sudah diedit ya? Teman-teman tinggal di sini ada bagian garis 3 ini ya. Klik, lalu klik view page ya. Kalau saya klik kanan, open link in new tab biar gampang reviewnya. Nah, ini yang tadi kita udah buat ya. Coba kita tes ya, kalau kita klik download katalog sudah kebuka kan? Ya, ke PDF di tab yang baru. Kalau saya klik chat now, dia akan minta WhatsApp ya, buka di WhatsApp ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Ini sama sih ya, tinggal ganti. Ini saya kayaknya nggak pakai juga. Oh, pakai about ya. Pakai about. Ganti about. Nah, karena warna biru, kita ganti warnanya di sini ya. Text colornya cari yang misalnya aksen yang kita udah itu kan ya, di set. Lalu kita bisa ganti judulnya apa ya di sini. Contohnya about-nya nih. Ya, udah ganti ya. Nah, kita kan masih tetap mau pakai ikonnya dia, tapi kan ikonnya lucu nih kalau ini ya. Teman-teman klik ini. Nah, klik icon box-nya ini, klik nih. Klik. Elementor sudah menyiapkan ya banyak icon di sini. Tinggal klik aja misalnya yang mau, kalau contoh saya people ya misalnya.
Kata kuncinya apa ya, misalnya people. Nah misalnya ini ya, saya insert ya. Atau teman-teman mau upload SVG sendiri bisa ya, cuman ya bisa dicoba-coba aja, cuman mungkin takutnya agak ribet ya. Mendingan pakai icon yang sudah ada di Elementor. Yang ini best quality ya, bintang ya, bintang, kita klik cari star. Yang ketiga contohnya misalnya delivery ya, delivery commitment. Nah tinggal klik lagi di sini. Sini kita pilih yang, oh ini kayaknya udah cocok lah ya, udah cocok. Atau ada ship kayak, ada ship nih, boleh kita pakai yang ini ya. Bebas lah ya. Nah jadi ini seperti ini yang bagian kedua. Yang bagian ketiga sama nih teman-teman, tadi kan kontak us now nih, pengen ke WhatsApp, klik yang di sini. Ini kita dapat copy link lagi ya. Nah ini tinggal ganti linknya. Yang ini kita pakai gaya, kalau nggak salah saya nggak pakai karena udah terlalu banyak, itu kita langsung ke video ya. Nah jadi saya tinggal delete aja, yang di delete sectionnya ya. Ini kan kontennya, kolom ini ada di dalam section, kita delete sectionnya. Ini juga kita nggak pakai. Nah ini kan ada jarak nih, dia sengaja kasih nih, kita close aja ya, kita delete gitu. Yang tadi ini cukup lah ya, biar nggak terlalu rapat. Nah ini ganti apa, misalnya kalau saya company insights ya. Nah saya juga mau ganti warnanya biar balance. Nah kita kan ganti nih gambarnya, ini kalau diklik ya teman-teman, kalau klik ini bisa langsung ke YouTube ya. Nah YouTube-nya main. Blocksy is innovative like. Ya. Nah klik yang di sini, pertama adalah kita ganti linknya dulu nih. Teman-teman tinggal masukin linknya aja di sini ya. Masukin linknya di sini. Kalau yang saya ini misalnya, saya bisa lihat kayak, nah buka di YouTube. Nah ini tinggal ini aja, ini di copy ya. Ini saya tutup, balik ke sini, paste ya. Nah lalu kan gambarnya masih ini nih, gantinya di image overlay ya. Saya ganti dengan gambar kelapa ya, kebun kelapa untuk meyakinkan. Sebentar. Nah ini ya. Nah sudah gini. Nah tapi ini terlalu terang nih. Ini terlalu terang. Kalau nggak salah kita bisa kasih, ini gak ya? Sebentar. Saya lihat contohnya dulu nih biar nggak salah. Bisa di ini. Jadi yang diganti tadi image overlay ya. Kayaknya nggak usah ganti apa-apa, seperti ini aja. Ini kita update ya. Oh ya nggak, tetap seperti ini ya. Nah yang lalu berikutnya achievement. Kalau ini hanya terserah, kalau teman-teman nggak mau ini di delete aja ya. Di delete aja. Yang di delete diklik dulu di sini ya, dia ada di mana nih. Tapi kalau pakai bagus ini tinggal diklik aja, ini ganti ya. Saya kan ganti seperti ini, misalnya 20 plus destination countries, global clients ya. Nah, gantinya apa nih? Kalau K ini adalah yang di belakangnya ya. 20 plus ya. Jadi artinya kurang lebih, ganti misalnya. Ini ganti numbernya 20, tulisannya global clients misalnya ya. Global clients. Oh sorry, destination countries ya, ini global clients 40. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ntar ini bisa edit sendiri ya. Nah lalu ini
kita ganti juga nih biar warnanya sama. Nah, testimoni ini sama teman-teman perlu banget sih untuk website bisnis ya. Kalau bisa ada testimoni, ini tinggal diganti aja isinya ini. Ini namanya, lalu ini title-nya di sini. Silakan bisa dicoba-coba sendiri ya. Nah, lalu yang bagian ini ya, kita mau ganti juga nih. Ini sama diklik bagian ini ya, kita ganti ini seperti ini ya. Pabrik ya, contact us. Jadi menonjolkan pabrik kita kalau misalnya ada ya, atau misalnya foto apalah gitu ya, yang untuk meningkatkan kepercayaan customer ya. Sama klik sectionnya, style, ganti di sini. Nah, ini pabrik. Nah, kalau tadi kan gambarnya agak hitam ya. Kalau ini kan nanti nggak kelihatan nih tulisan putihnya, gimana caranya? Nah, backgroundnya kan udah pabrik, kita kasih overlay background, kasih warna di sini. Tinggal klik di sini, colornya biasanya hitam boleh, misalnya yang sesuai dengan color palette kita ya, biru ini gelap ya. Kalau udah cukup 5 boleh, atau ditambah opacity-nya misalnya 7 ya, seperti itu ya. Nah, lalu misalnya ini juga diganti judulnya contact us now ya, kalau nggak salah contact us. Ini kita ganti. Nah, terus yang bagian isinya kita ganti alamat kantor kita misalnya ya. Saya copy paste saja. Nah, seperti ini. Oh, ini ada PT Coconutnya. Nah, ini bisa di bold ya, di italic, teman-teman bebas bisa dicoba-coba sendiri ya. Nah, ini juga diganti WhatsApp now ya. Misalnya seperti itu, sama linknya ambil dari sini. Jadi memang paling bagus di website kita tuh ada beberapa tombol yang call to actionnya bisa langsung kontak kita. Ya, seperti itu juga yang diajarin nama Coach Julio juga ya. Oke, ini tinggal diupdate. Coba kita lihat ya. Ini tinggal sedikit lagi. Yang belum adalah kalau teman-teman gimana caranya. Ini kan saya pakai contoh yang ini ya. One page website ini kan kalau misalnya pas diklik ini nggak pindah ke halaman lain ya. Saya misalnya klik about. Nah, munculnya ke ini saya belum set ya. Ke about di sini nih sebenarnya ya. Products, pilih munculnya di sini sectionnya. Testimonials ke sini ya. Contact ke sini gitu ya. Nah, kita akan set dulu nih ya. Gimana cara setnya? Jadi setiap section kasih nama ID ya. Nah, kita mulai dari atas dulu. Section kedua, ini kan kita mau tentang produk ya. Biar lompatnya ke sini nih, lompat. Kita tinggal klik ini, klik yang di tanda ini dan pastikan kita ada di X section yang ini. Di advance, kita kasih nih kelas CSS ID ya. Misalnya huruf kecil aja, about ya. Nah, teman-teman kan maunya, ini kita belum rubah ya. Oh, ini udah. Nah, teman-teman kan maunya diklik ini muncul ke sini. Nah, kita kembali ke about ini, diklik. Nah, bagaimana biar bisa lompat? Ini kasih tanda pagar ya. Lalu tulis about. Jadi jangan lupa tanda pagar di bagian linknya. Jadi kalau kita klik, dia akan ke bawah ya. Nanti biasa suka nggak ini nih, nanti pas di live websitenya sih biasanya ya. Lalu our products juga sama nih. Kita kasih dulu ID di our product yang, oh sorry, ini adalah products ya, bukan ini. Sorry, kebalik, ini products, berarti yang ini nih. Products ya. Harus pastikan ID-nya sama ya. Lalu about yang ini nih. Kita mau mulai dari yang sini. About. Ya, about ya. Nah, kalau contact us tadi udah, jadi pastikan link-linknya ini bisa ya.
Nah, contact us ya. Contact us juga perlu nih, testimoni dulu ya, testimoni. Bagian ini kita kasih, ini untuk yang link di atas ini. Testimonial. Testimonial yang di sini kontak. Ya. Nah, kalau sudah update dulu. Nah, kita kan mau yang biar diklik ini ke sini ya. Itu ada di sini. Sini kita ke dashboard ya. Lalu ada cari di menu appearance, di di appearance ya. Lalu pilih yang menu. Ntar tunggu loadingnya dulu. Sebentar lagi selesai. Appearance terus pilih menu. Nah, ini kan pakai yang default itu ya. Kita delete dulu semuanya. Remove kecuali home. Karena itu akan masuk ke halaman lain. Kita akan ke custom links ya. Kita masukin dulu nih tanda crashnya yang tadi ada apa aja, about ya, about, add to menu. Lalu berikutnya ada products ya, kasih tanda pagar products. Di sini tulisannya products, add to menu. Terus di sini ada tadi testimonial ya. Testimonial. Terakhir. Dan ini kontak. Oke, kayaknya menunya cukup. Setelah itu jangan lupa di save. Nah, kita kembali ke ini yang tadi kita udah pernah buka, kita refresh. Semoga nggak ada masalah. Nah, menunya sudah ganti ya. Sudah ganti. Coba, ini masih menu item. Coba kita lihat dulu ya. Oh, sorry, ini belum diganti. Labelnya ya. About. Kembali ke sini, di refresh. Nah, ini halamannya udah jadi semua ya. Tinggal klik. Nah, dia akan ke about sini. Klik products, dia akan ke section products. Testimonial akan ke sini ya. Jadi kita harus tes ya. Setelah ini kita tes. Kontak ke sini ya. Lalu kalau yang atas tadi kan kita udah coba masukin juga about. Nah, juga udah masuk ke about or products ya udah ya. Nah, step terakhir, bukan terakhir sih, untuk yang edit websitenya ya, kontennya, adalah mengganti ininya nih, tag actionnya nih. Kita kemana ini, ganti ini kan headernya ada di customizer ya, kita balik lagi, appearance customizer. Kita cari header sini. Nah, kalau udah diklik header, ini button nih, button ini adalah yang tulisan tag action ini ya. Nah, tulisan tag action. Nah, kita mau ganti dengan WhatsApp now ya. Kita kembali ke sini, WhatsApp now misalnya. Kita kasih linknya. Nah, link URL-nya. Terus kita publish ya. Oke, jangan lupa open in a new tab-nya ya. Jadi biar nggak ketutup nih website kita. Publish. Oke, terus warnanya gimana nih, mau ganti hijau misalnya sesuai dengan kita punya itu desain, tinggal ke desain ya, masih di button di header button ini ya, diklik ini kan ke desain, ini tinggal ganti aja. Backgroundnya ya, ini kan hitam ya, kita mau ganti yang ini nih. Coba. Nah, ganti seperti itu, kita publish ya. Nah, itu untuk bagian atas. Yang terakhir untuk kontennya kita ke bagian bawah. Ya, kita ke bagian bawah. Kita footernya kan kita nggak mau pakai nih ya. Kita hilangin aja nih. Kita ke bagian sini dulu, klik edit ya. Nah, ini kan
kita nggak pakai nih yang 4 ini. Karena kita cuman one page website, ini di delete aja nih widget areanya. Nah, kosong nih ya. Lagi loading. Nah, kosong. Tapi teman-teman kan lihat ini ininya warnanya nggak kelihatan. Klik aja di sini nih. Sorry, ini klik yang bagian copyright ya, klik di sini. Klik di sini nih copyright ya. Nah, udah kelihatan ya. Teman-teman kan nggak mau nih, oh ini mah website dari pakai template gratisan, ganti aja ya. Nah, kalau yang saya punya tulisannya cuman ini. Ini nih, dari sini aja. Dari yang current year, yang saya title nggak usah. Ini kita timpa ya. Nah, dia udah ganti nih, cuman kan warnanya nggak kelihatan. Kita ke desain, ganti warna font colornya, ganti putih ini misalnya ya. Lalu sama nih ini yang kalau kita punya media sosial, kita kembali lagi, ini ke belakang dulu. Nah, cari yang media socials nih ya, socials. Ada apa aja nih, misalnya kita nggak punya Dribbble sama Slack, cuman Instagram sama Facebook, Twitter, Instagram ya. Ini ya. Nah, sama warnanya kita ganti misalnya putih. Nah, cuman linknya kemana nih ya? Linknya ada di sini. Ini publish dulu. Publish, linknya itu ada di, kalau nggak salah ya, saya agak lupa, bukan ini. Di general social network accounts ya. Teman-teman harus isi nih Facebooknya, linknya diisi ya, nanti dia akan lari ke sini. Facebook, terus Instagram ya diisi, apalagi tuh misalnya Twitter ya diisi ya. Jadi untuk gantinya di situ ya. Nah, kita kan udah kembali. Coba yang ini kita refresh, apakah sudah berubah? Oke, ini udah berubah. Oke, nah ini adalah yang update konten. Nah, terakhir ya, pasang tombol WhatsApp. Tadi kan sudah ya, di sini juga udah muncul. Nah, tinggal gimana caranya lari ke nomor kita ya. Ini saya pakai yang ini ya, pakai yang ini tuh. Ini ke di sini, ini Elementor udah selesai, tinggal di close ya. Menu kita ke di sini, klik to chat nih, klik to chat, klik. Nah, semuanya settingnya di sini ya. Nah, masukin country numbernya seperti ini, ngikutin aja, misalnya 62 8 1 2 3 4 bebas ya. Terus kasih mau prefill message-nya apa, hello ya, hello misalnya. Call to action-nya WhatsApp us, ini tuh yang ini ya, yang kalau misalnya di sini bisa muncul tulisan WhatsApp now ya. Jadi ini bebas di explore aja teman-teman ya. Nah, stylenya apa? Saya kalau nggak salah pakai yang style 3 extend ya. Coba habis ini kita save ya. Oke, nah ini ya. Lalu kita kembali ke sini, kita. Oke, ini udah muncul nih. Nah, ini kan kalau misal terlalu gede, di sini ada ukurannya deh kalau nggak salah. Teman-teman bisa coba-coba aja ya. Customize ya, misalnya ini. Dicoba-coba aja sendiri ya. Misalnya ini mau berapa pixel gitu ya, image size-nya ya. Saya lupa itu style yang mana, teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Nah, di sini saya terakhir WhatsApp sudah selesai nih kalau kita klik. Nah, masuk ke WhatsApp ya. Oke, nah terakhir nih kita harus ngetes nih. Ini kan udah jadi, tapi apakah udah bener gak gitu ya? Terutama untuk desktop dan mobile ya. Kalau desktopnya udah bener nih, kita ke mobile. Saya biasa ceknya adalah inspect, klik kanan ya, itu tadi di inspect ya. Nah ini oke, ini aman nih ya. Oke, berarti harusnya udah semua ya. Nah teman-teman mungkin kalau mau cek, ada terakhir yang belum lupa, teman-teman bisa lihat nih ya.
di mobile nih kecil nih. Nah ini makanya kita perlu tes ya, preview ulang lagi. Berarti kita ada yang ketinggalan. Teman-teman ke appearance, customize. Sama yang ini kalau kita klik ya. Oh dia masih ada address, ini ada di mana nih? Oke saya akan tunjukin sekalian ya. Nah ini kan desktopnya oke. Coba teman-teman lihat yang di sini terakhir nih di mobile view ya. Boleh lihat yang tablet dulu, tablet juga kecil, kita gedein. Nah, tinggal klik di sini. Nah, teman-teman lihat ini tabletnya 15 berarti kekecilan ya. Mau ganti berapa? Misalnya 40. Nah, oke, cukup. Nah, sekarang mobilenya tinggal klik bagian mobile. Biasa kalau tablet udah diganti, mobile ngikut ya. Kayaknya ini cukup ya. Nah, sekarang kan mau ganti ini ya. Ini ada di mana nih gitu. Nah, ini ada di sini nih, trigger ya. Kan karena ini ada di mobile version bagian header ya, bisa di sini atau mungkin ke sini. Kita kembali ke mobile menu kali ya. Ini ya, mobile menu HTML socials ya. Yang mobile menunya udah sama. Nah teman-teman lihat ini sama, tapi ini nih address yang mana nih? Kalau socialsnya sama nih, socialsnya yang ini ya sama, dan dia juga ada putih. Tinggal klik aja, pokoknya diklik. Nah ini kan ada ini nih, teman-teman bisa ganti sendiri. Ya misalnya saya mau ganti yang ini alamat ini ya. Nah diganti kan, working hoursnya nggak mau, udah delete aja. Oke, publish ya. Oke, kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, logo udah bener. Ininya harusnya juga udah bener ya. Oke, sepertinya udah semuanya. Mungkin saya akan share linknya kalau misalnya teman-teman mau lihat nih versi mobilenya. Oke, sudah habis. Jadi pembuatan website sampai sini